Tim kuasa hukum Lukas NMB hadir di KPK pada Senin pagi untuk menemui penyidik. Kedatangan mereka untuk menyerahkan surat penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB. Namun tim kuasa hukum tidak bisa bertemu dengan penyidik. Kuasa hukum meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Lukas NMB berpedoman pada hukum adat Papua. Mereka juga meminta penyidik memeriksa NMB di lapangan terbuka Papua. Ya, kasus yang menjerat Lukas NMB tak kunjung selesai. Kali ini Gubernur Papua itu mengklaim pengusutan perkaranya dilakukan secara adat Papua. Kita akan diskusikan langsung bersama dengan kuasa hukum Lukas NMB, Pak Aloysius Renwarin. Pak Aloysius, selamat sore. Langsung saja, logika hukum apa yang Anda gunakan ketika meminta klien Anda digunakan atau menggunakan hukum adat tapi bukan hukum positif di Indonesia, Pak? Begini ya, pengambilan alih kasus Pak Lukas ke hukum adat ini diminta langsung ketika tanggal 8 Oktober kemarin, pengukuhan Bapak Lukas NMB selaku kepala suku besar oleh Dewan Adat Papua. Dan mereka mengambil alih kasus Pak Lukas ini untuk diselesaikan secara adat. Permintaan dari Dewan Adat Papua dan diselesaikan di para adat. Pak Aloysius, kenapa mereka ambil sikap itu? Karena mereka melihat penyelesaian dilakukan oleh KPK belum memeriksa Bapak Lukas NMB langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ini berarti tidak menjalankan pemeriksaan sesuai dengan KUHP yang ada. Jadi ada keberatan di sana. Ya, Pak Aloysius, tapi kan posisi Pak Lukas di sini bukan sebagai ketua adat, tapi sebagai gubernur. Artinya hukum positif yang harusnya digunakan. Setelah diangkat sebagai kepala suku adat, artinya melekat jabatannya dengan gubernur Papua. Ini dalam kategori hukum adat. Hukum adat ini di Papua berlakunya begitu. Ketika dia angkat anak adat sebagai gubernur Papua, itu melekat sebagai kepala suku. Apalagi dikukuhkan oleh Dewan Adat Papua terdiri dari 7 wilayah adat. Dari Jayapura, Sorong, sampai seluruh Papua. Pak Aloysius, banyak yang mempertanyakan, bahkan meminta Anda untuk belajar kembali soal hukum ketika meminta penyelesaian klien Anda ini menggunakan hukum adat. Apa tanggapan Anda, Pak? Termasuk KPK. KPK menolak keras ketika meminta ini digunakan hukum adat. Harus menggunakan hukum positif karena ini adalah kasus korupsi. Benar, ini permintaan dari Dewan Adat Papua. Mereka sudah rapat resmi dan menentukan gubernur sebagai kepala suku dan mereka mengambil alih kepala suku persoalan dan ditunding sebagai, sedangkan sudah 8 kali diperiksa oleh BPK WTP prosesnya. Berarti beliau bersih dalam penyelenggaraan keuangan negara. Tundingan negara ini membuat masyarakat adat Papua melihat Jakarta demikian. Bagaimana jika KPK tetap menggunakan hukum positif, artinya menolak permintaan dari Anda dan juga klien Anda karena tetap menggunakan hukum positif? Apakah Pak Lukas NMB tetap tidak akan datang ke KPK? Tetap akan mangkir, Pak? Yang tetap Pak Lukas akan hadir secara profesional. Beliau akan hadir. Kapan persisnya, Pak Aloy? Ketika KPK mau periksa yang jelas beliau akan hadir. Dia secara gentleman akan hadir ketika dia sembuh, pemeriksaan dilakukan oleh KPK. Akan hadir ketika nanti sudah sembuh dalam proses pemulihan sekarang. Kita akan tunggu Pak Aloysius kedatangan dari Pak Lukas NMB untuk memperjelas kasus ini. Terima kasih banyak Pak Aloysius Renwarin, kuasa hukum Pak Lukas NMB sudah bergabung di iNewsroom sore hari ini. Selamat sore. Kami akan segera kembali usai jeda kumandang azan maghrib berikut ini, tetap di iNewsroom.